Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sayadi SPD. Saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Lirung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Guru. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita masih bisa kembali ke kelas ini dan berkumpul demi tujuan bersama, yaitu untuk menuntut pendidikan. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, terlebih dahulu saya ingin absen ya adik-adik. Nah, untuk mengefisienkan waktu, cukup sebutkan saja siapa yang tidak hadir. Oh iya, hadir semua. Hadir semua, Wah, Pak kalian Guru. memang ini Iya, hadir semua. Hadir. hadir semua. Iya, kalian ini memang siswa, siswi yang disiplin. Nah, coba kalian berdiri semua. Nah, sampah-sampah plastik atau gelas-gelas yang ada di sekitar kalian silakan diambil dan disimpan di tempat sampah. Sudah ya? Semua, Pak Guru. Ya, dan saya lihat kalian juga ini rapi semua, betul-betul siswa-siswi yang menjunjung tinggi nilai-nilai PKK. Nah, selanjutnya saya minta tolong kepada adik Sugiarto untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Silakan. Terima kasih, Pak Guru. Baik, teman-teman semua, mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Pak Guru. Ya, terima kasih adik Sugiarto. Selanjutnya kita langsung masuk di pelajaran. Pelajaran yang kita akan pelajari itu adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelum itu kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu nasional. Ini lagu nasional ini kaitannya dengan pelajaran kita yaitu bela negara. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di pelajaran kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Ada yang tahu apa? Atau apa yang kita pelajari sebelumnya? Apa materinya? Siapa yang tahu? Ada, Pak Guru. Apa itu, adik Prangki? Makna hak dan kewajiban warga negara, Pak Guru. Iya, betul sekali adik Prangki, ini berarti memperhatikan pelajaran. Nah, kaitannya dengan materi yang kita pelajari ini bukan saja berkaitan, tapi kelanjutannya. Nanti kita akan bahas kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk di materi, Bapak dulu ingin kasih tahu bahwa kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Adapun indikator dan nanti akan menjadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di sini adik-adik, yaitu menjadikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya yang kedua yaitu menjadikan tulisan ilmiah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita langsung saja masuk di pembelajaran, yaitu yang pertama Bapak tampilkan dua gambar ini. Nah, di sini ada keterangannya, amatilah gambar di bawah ini dan analisis nilai-nilai Pancasila terkait gambar di bawah ini. Kalian sudah bisa analisis nilai-nilai Pancasila apa yang ada di gambar ini berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah bisa? Bisa, Pak Guru. Iya, kalau begitu langsung saja Bapak putarkan video pembelajaran kita untuk kesempatan ini. Belum juga. Sudah bisa didengar? Belum. Tidak kedengaran, Pak. Ya? Belum kedengaran. Kecil Pak suaranya. Sudah bisa? Belum. Belum, Pak. Kamu jangan main HP terus-terusan dong. Belum muncul? Sudah? Sudah muncul Pak. Sudah ada? Ya. Guru lagi ngawasin kamu. Udah, nggak usah bercanda. Ya, nah di sini kalian amati video ini terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan dikaitkan pula dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pelajaran kalian waktu di SMP. Kalian kan sudah tahu semua ya apa itu Pancasila. Ya. Coba dia. Ini yang kamu lakukan. Tahu kalau ini melanggar peraturan. Sementara HP-nya saya ambil ya. Oi, ayo ke kantin yuk. Aku nggak mau. Ya, di sini kan ada guru. Ayolah, lapar banget nih. Nggak, kamu aja sendiri. Ya udah kalau nggak mau. Bu, ya. Pesennya satu ya. Ya. Bukannya ini jam pelajaran, Mbak? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak ada yang tahu kok. Nanti dimarahin. Emang di sini bayar kok, Bu. Iya, ya, tahu. Nanti dimarahin gurunya. Ya. Kan aku udah bilang, kamu sih. Kalau kayak gini, aku sendiri kan yang nggak pegang HP. Aku kan tadi udah ngeliatin kamu, tapi kamu nggak pernah peduliin aku. Ya aku kira bu guru tadi nggak ngelihat aku. Lain kali jangan kamu lagi ya, Rin. Kamu sendiri loh nanti yang rugi. Bahkan kamu dapat poin dari pelanggaranmu tadi. Padahal sekolah kan tidak melarang siswanya untuk membawa HP. Tapi kenapa HP ku masih disita? Iya, Rin, memang benar. Membawa HP ke sekolah itu memang hak kamu. Ya tapi kan Rin, kenapa HP ku masih disita? Ya itu karena kamu tidak menggunakannya di saat yang tepat, Rin. Jam pelajaran berlangsung, siswa memang tidak boleh menggunakan HP, Rin. Ya, kecuali jika ada izin dari guru sih.
Ya, memang sih kamu punya hak. Tapi kan kamu juga punya kewajiban, Rin. Kamu berhak membawa HP ke sekolah. Tapi kamu juga harus menaati peraturan sekolah. Misalnya, menonaktifkan HP-mu saat jam pelajaran berlangsung. Tapi kenapa? Bu guru tidak bisa mempertimbangkan sikapnya. Aku kan anak dari seorang guru di sini. Guru tidak salah kok, Rin. Bu guru hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Adik-adik, sementara Aku kalian cuma mau amati nanya video, tapi kan kamu kalian nggak boleh analisis peduli. ya Semua orang nilai di sekolah ini belajarnya sama. nilai-nilai Pancasila yang terkait di dalam video Aku ini ingat dan deh, foto kalau yang dari tadi PKI sudah sama Bapak tampilkan. seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukan dan di dalam hukum dan kewajiban dan wajib itu untuk dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya, jadi gini loh, Rin, depan hukum bukan semua warga negara itu sama seperti peraturan di sekolah ini. Peraturan itu diberlakukan untuk semua siswa, bahkan tidak memandang siswa itu berasal dari guru atau karyawan. Gimana? Kamu udah ngerti kan? Jadi di sekolah ini tidak ada yang bisa istimewakan. Semuanya rata. Ya, Rin. Intinya, Rin, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita kan sudah diajarkan tentang HAM di sekolah ini. Jadi kita juga wajib menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah, setelah ini aku akan berubah. Aku akan menerapkan pelajaran yang sudah aku dapat di sekolah, termasuk hak dan kewajibanku. Nah, adik-adik semua, setelah mengamati gambar dan video tadi, kira-kira nilai Pancasila apa yang terkait atau terkandung di dalam foto tadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Iya. Guru. Ya, ada? Sila Ada. kelima. Nilai keadilan, sila kelima. Iya, nilai keadilan sila kelima dan menanyakan bahwa di pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang bisa diistimewakan. Nah, selanjutnya di foto tadi apa kira-kira kaitannya dengan nilai Pancasila? Foto pertama dan yang kedua. Iya, benar sekali Adik Samsul Bahri menjawab bahwa di foto pertama itu adalah ada sila yang dilanggar, ya, ada sila yang dilanggar, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, di gambar kedua itu melanggar sila keberapa? Nah, itu kaitannya dengan bermusyawarah, Nggak ada gambarnya, malahan Pak. mengeluarkan pendapat. Ya, Nggak ada gambarnya, Pak. ya. Selanjutnya, adik-adik, tadi ada mengatakan temannya tidak ada gambarnya. Maksud Bapak, gambar yang pertama tadi saya tampilkan yang ini. Nah, ini kan gambar adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Nah, di sini ada dua hal di sini. Baik mahasiswa ini sama-sama melanggar hak. Nah, adik mahasiswa ini kenapa dibubarkan? Karena dia melanggar hak orang lain, yaitu pengguna jalan. Walaupun mereka ini memiliki hak juga hak juga untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan yang dilanggar oleh aparat penegak hukum ini karena dia semena-mena, karena di sini ada yang diangkat. Nah, mungkin kalian sudah mengerti yang dimaksud itu hak kasus-kasus pelanggaran hak asasi warga negara terkait dengan sila-sila Pancasila atau nilai-nilai di dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, kita akan masuk di proyek yang kita akan kerjakan karena modul pembelajaran kita itu adalah project based learning seperti yang tadi kalian lihat pertama bahwa akan ada hasil. Nah, hasil yang di sini yang pertama yaitu kalian nanti bisa mengumpulkan data terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di sekitar kalian yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu nanti kalian tampilkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya,
langsung saja untuk mengefisienkan waktu, Bapak ingin membagi kelompok. Karena kelas kalian kan 30 orang, jadi kalau dibagi 5 kelompok, berapa orang satu kelompok? Adik Samsul. 6 orang ya? Atau 5 orang? Ya. Langsung saja. Bapak. Kita membuat kesepakatan waktu ya. Waktu yang kita sepakati untuk membuat proyek kita ini adalah 35 menit. Nah, proyek yang akan kalian buat, selain Bapak tampilkan dulu. Nah, ini. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan proyek berikut. Yaitu bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus, kalian analisis keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di sekitar kalian, dan seperti yang Bapak tadi sampaikan. Selanjutnya, analisis faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Kemudian, data atau informasi yang telah kalian analisis dibuat dalam bentuk tulisan ilmiah. Kemudian, hasil diskusi dipresentasikan setiap kelompok di depan kelas secara bergantian dengan durasi waktu 3-5 menit per kelompok. Nah, sekarang kalian duduk masing-masing dengan kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Bagaimana, sudah duduk masing-masing dengan kelompoknya? Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Ya, silakan dikerjakan. Di samping kalian mengerjakan ini dan mencari data, baik itu dari buku lain atau di internet atau berdiskusi dengan teman, Bapak juga bantu tampilkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, silakan kalian lihat. Nah, satu itu pendidikan tidak merata. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Maksudnya di sini memilih di dalam pemilihan umum. Banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Nah, maksudnya di sini mengemis atau pengemis di lampu merah seperti foto yang pertama tadi Bapak tampilkan. Terus tingginya angka pengangguran dan pelanggaran hak cipta. Maksudnya ini membajak video. Nah, kasus ini terkait dengan hak cipta, biasanya itu tentang video-video yang ada di YouTube. Nah, selanjutnya Bapak juga bantu tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama itu adalah melanggar aturan berlalu lintas. Yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Terus yang ketiga, unjuk rasa berakhir ricu seperti yang tadi ya, yang di foto yang kalian lihat. Terus selanjutnya, tidak membayar pajak. Nah, ini semua kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan yang diminta tadi di sini, yang kalian analisis atau cari informasinya, yaitu kasus yang terjadi di sekitar kalian atau di sekitaran Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut. Bagaimana, bisa dikerjakan? Bisa Pak, bisa. Iya, di samping kalian mengerjakan, nanti Bapak akan berkeliling memantau realisasi perkembangan dan membimbing kalian jika ada mengalami kesulitan di dalam mengerjakan proyeknya. Nah, bagaimana proyek kalian sudah selesai semua? Karena Bapak lihat setelah Bapak tadi berkeliling mengecek ketercapaian proyek kalian yang telah kalian buat itu hampir 90% semuanya sudah. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah Pak. Iya, kalau sudah semua begitu, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut saja mempresentasikan atau memaparkan proyek masing-masing kelompok. Yang kalian paparkan di sini apa? Ya, itu yang kalian adalah kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara dan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara
terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kelompok pertama silakan naik. Ya, kelompok pertama selesai. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, tidak ada ya, mengerti semua dengan proyek yang dipaparkan oleh kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Ya, kelompok dua juga sudah selesai. Nah, selanjutnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh, juga tidak ada ya, karena juga kelompok dua ini hasilnya juga sangat baik. Selanjutnya kelompok tiga. Ya, bagaimana? Ada yang kelompok tiga mengalami kesulitan? Oh ya, kelompok tiga sedikit mengalami kesulitan ya. Kita lanjut saja di kelompok 4 untuk mengefisienkan waktu. Nah, kelompok 4 sudah selesai. Ada yang ingin memaparkan atau memberikan tanggapan kepada kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4 dijawab pertanyaan dari temannya. Ya, sudah dijawab. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Sudah ya? Iya, selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5. Iya, kelompok 5 juga sudah selesai ya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5? Ya, tidak ada ya, sudah dimengerti semua. Selanjutnya Bapak cek kembali tadi kelompok 3 yang mengalami kendala sudah bisa? Oh ya, sudah bisa. Kita lihat ya pemaparan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Selanjutnya ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Iya, tidak ada ya, sudah dimengerti. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan waktu tadi Bapak keliling mengecek hasil pekerjaan kalian, dan kelompok yang paling kompak atau kerjasamanya itu kompak yaitu adalah kelompok 1. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan poin-poin penting dari proyek-proyek yang telah kalian kerjakan. Ada yang ingin menyimpulkan? Iya, silakan, Adek Samsul Bahri. Oh iya, Adek Samsul Bahri pendapatnya mengatakan bahwa kasus pelanggaran itu terjadi karena adanya pemerintah tidak memperhatikan atau pembangunan di negara kita masih tidak merata. Dan juga mengatakan bahwa kasus pelanggaran hak itu terjadi karena aparat penegak hukum tidak bekerja secara maksimal. Nah, maksudnya yang dikatakan temannya tadi itu adalah karena hukum di Indonesia ini masih tebang pilih. Artinya apa tebang pilih? Yaitu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ini cuma pemaparan di media sosial ya. Jangan kalian langsung terbawa hoax yang ada di media sosial. Kalian juga harus mencari faktanya. Jangan apa-apa yang ada di media sosial kalian langsung anggap itu benar. Ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya masih ada? Nah, kalau tidak ada, selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan ya. Bisa kalian lihat semua? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Nah, di sini pelanggaran hak warga negara terjadi ketika negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagai mana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh temannya Samsul Bahri. Tepuk tangan dulu untuk Samsul Bahri. Nah, selanjutnya, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Jadi, pendapat teman kalian tadi benar sekali. Nah, misalnya di sini kemiskinan,
yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah, padahal itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Pada pasal 27 ayat 1 bahwa setiap manusia atau setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak oleh negara. Tetapi di Indonesia ini yang kita lihat, seperti yang tadi Bapak paparkan foto di awal, itu masih ada pengemis. Nah, kalau masih ada pengemis berarti masih ada angka kemiskinan. Tetapi itu juga tidak bisa dijadikan tolak ukur, karena seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, bahkan ada orang tua yang sengaja menyuruh anaknya untuk menjadi pengemis di jalan. Nah, itu juga orang tua tersebut melanggar hak. Melanggar hak siapa ya? Hak anaknya untuk mengenyam pendidikan. Tapi malah diminta untuk terjun ke jalan untuk mengemis. Nah, selain itu, hal ini juga bisa disebabkan karena program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah berarti pemerintah. Nah, biasanya langsung menyalahkan presiden. Presiden salah. Nah, memang di sini sebenarnya presiden adalah pemerintah, tetapi itu mesti ditanyakan dulu di mana letak kesalahannya, karena kan kita tahu semua bahwa presiden ada di bawahnya lagi, ada gubernur, ada bupati, ada camat, terus ada kepala desa. Nah, seperti yang tadi dikatakan, jangan langsung menyebarkan berita yang belum jelas, mesti dicari tahu dulu kebenarannya. Nah, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, Bapak kasih hal yang paling simpel untuk kalian di sini, yaitu ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu jangan melanggar hak orang lain. Itu kuncinya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira model pembelajaran yang tadi digunakan itu menarik minat kalian atau bagaimana? Menarik sekali Pak Guru, sangat menarik. Ada hambatan-hambatan yang kalian alami? Tidak, Pak. Tidak ada Pak, dengan melihat gambar-gambar yang ada di atas langsung bisa dicerna Pak. Oh, betul-betul Waktu, ini Pak. adik Samsul Bahri Miman. Terus selanjutnya kalian Bapak minta mengerjakan LKPD. Nah, tunggu ya, Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Ya, LKPD kalian itu kalian kerjakan dan nantinya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk memudahkan kalian mengerjakan LKPD kalian itu, kalian buka halaman 21 sampai halaman 24 di buku paket. Sudah mengerti? Sudah Pak Guru, sudah Pak. Pipa. Nah, kalau begitu, Bapak akan jelaskan sedikit materi pembelajaran untuk pelajaran selanjutnya. Nah, adalah yang kita akan pelajari selanjutnya. Jika sudah ada kasusnya, berarti akan ada penanganannya. Nah, penanganan kasus pelanggaran hak warga negara di sini mungkin kalian bisa lihat. Sudah ya? Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah, sebelum kita tutup pembelajaran, tadi kita awali dengan memutar lagu, sekarang juga diakhiri dengan memutar lagu, tetapi untuk kali ini adalah lagu daerah dari Talaut ya pastinya. Silakan disimak. Bisa kedengaran suaranya adik-adik? Bisa, Bisa? Pak.
Ya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video peer teaching saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.